turunan. Terus ini adalah prosesnya, ration. Jadi diulang, kamu diproses ulang, di reset oleh komputer kan gitu kan. Komputer saya rusak ini, reset aja gitu. Di reset nggak bisa beli baru, Pentiumnya ganti. Ini sudah bukan Pentium lagi, ini bukan Pentium, ini Core Duo. Jadi nggak nyantol. Kenapa nggak nyantol? Semua sistemnya beda. Nggak mungkin Android dipakai oleh iMac, iPhone, karena beda sistemnya. Dan kamu harus apa? Di reset ulang, baru kamu dimasukkan roh yang baru dalam hatimu, dalam jiwamu. Jadi bukan rohmu yang lama. Ayo diajari kamu jangan menghina orang ya, kamu yang baik ya. Wah, kamu istri itu harus mengerti ini, suami harus mengerti, anak harus begini ya. Saudara, itu semua pendidikan moral, bukan roh Tuhan. Bukan dengan kuat kuasaku, bukan dengan pendidikanku, bukan dengan kekuatan pikiranku. No, Tuhan mengatakan dengan rohku, kata Tuhan. Zakaria 4 ayat 6. Saudara, waktu saya membahas tentang Nikodemus ini, saudara tahu, jadi Nikodemus datang dengan apa? Bukan dengan air dan roh. Dia datang dengan kedagingan. Dia mau menghakimi Yesus. Dia mau menilai Yesus. Dia sedang menghina Allah di depan seluruh Taurat yang dia mengerti. Dia mau menilai dengan Taurat, dengan semua pengetahuan. Dia menilai Allah yang menjadi manusia. Dan dia mengatakan, kamu hanya guru. Dan Tuhan katakan, kamu tidak tahu kerajaan Allah. Kamu tidak tahu siapakah aku. Bagaimana saya tahu? Kamu harus lahir dari air dan roh. Saya percaya Nikodemus pasti mengerti Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Karena dia seorang Farisi, dia tahu semua itu. Dan Tuhan penusuk pikiran jiwanya dan rohnya dengan perkataan air dan roh. Saudara, ini berkaitan dengan perjanjian lama. Tapi kita waktu membaca nggak ngerti ini apa ini. Makanya saudara, saya berharap yang ada di gereja ini nanti menjadi seorang pembelajar, pengajar, dan kalau perlu jadi pengkhotbah yang membuka rahasia-rahasia ini. Saya nggak mungkin mikir orang lain di luar, nggak. Yang ada di sini harus berani untuk mengajar hal seperti ini. Harus belajar dengan baik-baik. Karena ini ada satu sukacita yang luar biasa. Mengenal kebenaran Kristus di dalam firman. Saudara, itu sesuatu yang menyukakan jiwa raga kita, saudara, dan roh kita. Karena tidak semua orang dibukakan rahasia ini. Dan dikatakan jelas sekali ayat yang B itu, 26 yang B. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang keras, hati yang tidak taat. Hati yang taat, hati yang lembut. Jadi kalau orang memiliki firman, air yang menguduskan itu, dan roh dari Tuhan itu, yang memberikan hati yang baru mengubahkan itu semua, maka saudara, waktu firman Tuhan disampaikan, kebenaran itu melembutkan hatinya, bukan mengeraskan. Dia menolak firman itu. Dan pekerjaan Roh Kudus yang paling tinggi bukan berbahasa roh, bukan mujizat-mujizat, bukan saudara, tetapi kelembutan hatimu seperti Tuhan janjikan. Aku akan mengeluarkan hati yang keras, dan aku akan menjadikan kamu hati yang lembut, yang taat pada firman Tuhan. Dan rohmu itu tunduk kepada roh Tuhan. Dengan apa? Dengan pentahiran hidupmu. Jadi ada orang dibaptis. Ingat ya, kamu sudah dibaptis. Sekarang namamu bukan lagi Sujono, tapi namamu John Yohanes. Ya, itu diberitahu. Kamu bukan manusia lama lagi. Kamu sudah Yohanes. Wah, dia ngomong setelah dibaptis dan namanya baru, dia ngomong, wah, aku sekarang Yohanes. Aku sekarang lahir baru. Bukan, saudara. Itu nggak ada kaitannya dengan lahir baru, saudara.
Dan gereja memberikan tradisi-tradisi yang tidak pernah menyangkut dan menjelaskan pada jemaatnya apa itu lahir baru. Bukan penggantian nama. Dan ada lagi orang reform yang kebablas. Oh, kamu masuk gereja saya, wah kamu lahir baru. Dan saudara, saya pernah dengar loh orang seperti itu, saudara. Wah, kamu ya dari karismatik, dari Pentakosta, masuk gereja reform, belajar. Wah, kamu lahir baru ya. Dan ini, saudara. Ini sudah kebablasan ini. Saudara, kamu mau reform, kamu mau Pentakosta, tidak ada urusannya dengan lahir baru. Katolik, reform, Pentakosta tidak melahirbarukan kamu. Embel-embel itu. Tapi orang berantem, paling benar siapa? Paling benar Tuhan Yesus. Ngapain kamu susah-susah? Bagaimana kita tahu yang paling bertanggung jawab? Nah, boleh kamu mengatakan paling bertanggung jawab. Yang paling sungguh-sungguh mau murni di hadapan Tuhan. Nah, kamu baru tahu. Itu ada aliran Reform, Puritan, Presbyterian yang belajar dari firman Tuhan. Bukan yang lain tidak tahu. Tapi yang lain tidak bertanggung jawab dan seadanya. Tetapi bukan aliran itu yang menjadikan kamu lahir baru, saudara. Bahkan Billy Graham pernah ditanya, pernah saya terangkan di kesaksian, di khotbah-khotbah sebelumnya, ditanya oleh seorang, kamu sudah lahir baru belum? Billy Graham kaget tuh, kamu gak kenal saya. Kamu tadi ikut kebaktian saya, ikut. 3 hari kamu kebaktian saya ikut. Kamu kok tanya lahir baru? Keliru. Dan Billy Graham menyatakan bahwa kalau saya sudah berkhotbah ribuan tahun di kota-kota besar seluruh dunia, pasti saya lahir baru. Dan itu, saudara, roh Tuhan menusuk Billy Graham dengan kalimat ibu yang tua orang negro ini. Dia ditusuk dan akhirnya dia waktu pulang dia teringat kalimat itu. Dan ibu itu waktu keluar, dia langsung teringat. Dan dia berdoa, betulkah aku lahir baru? Dia menangis luar biasa. Salah mikir, saudara. Oh, kalau pengalaman rohani saya menunjukkan saya sudah lahir baru, kalau saya baik saya lahir baru. Bukan, saudara, bukan. Itu bukti lahir baru, betul. Tapi lahir baru bukan itu, saudara. Apa lahir baru? Saudara, dilahirkan kembali dari air dan roh. Orang lahir baru setiap hari hatinya lembut, takluk kepada firman Tuhan, takluk kepada hidup yang mau taat, lembut, dan seluruh sifat Allah itu kamu terus perjuangkan. Kamu sudah diberi kuasa, roh itu menunjukkan kuasa, dan pentahiran hidup itu terjadi karena kamu harus ditahirkan terus menerus dalam hidupmu. Dan kamu punya status apa? Kamu sudah punya batin baru, hati baru, roh yang baru. Jadi saya tanya, Nikodemus dengan segala kepintarannya, teologianya yang paling tinggi, datang pada Tuhan hanya menghakimi Tuhan. Dan itu terjadi dalam seluruh akademis. Banyak sekali profesor teologi, para teolog-teolog yang luar biasa menuliskan tulisan-tulisan tentang Injil, tentang Alkitab. Semua menghina Tuhan. Banyak sekali yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya manusia biasa, dia Tuhan, dia bukan manusia. Saudara, itu tidak pernah lahir baru. Maksudnya apa, saudara? Saudara, kalau tanpa perubahan, pengubahan, hati yang lama diberi hati yang baru, saudara tidak mungkin lahir baru. Jadi jelas sekali Tuhan katakan ini. Coba lihat ayat 27. Saudara perhatikan, bangsa Israel itu menang perang, bangsa Israel menang dalam pencobaan, bangsa Israel menang dalam apapun. Ada penyertaan rohku, kata Tuhan. Tuhan Yesus bisa menang dari pencobaan karena ada kuasa rohku yang mengantar Tuhan Yesus. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam. Artinya diam apa? Membuat hidup tinggal dalam hatimu, dalam rohmu. Roh Allah tinggal dalam rohmu, dalam hatimu,
Dan hatimu adalah tubuh dan darah Kristus yang sudah dimeteraikan di sana menjadi bait Allah, rumah Allah. Ya. Diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara berdoa terus-menerus bagi keluarga-keluarga yang kita lihat tidak pernah menyukai firman Tuhan, menghindari firman Tuhan, yang tidak doyan kehendak Tuhan. Artinya, apakah dia sudah lahir baru atau dia sedang terbawa dunia ini? Kita nggak tahu. Tapi tanggung jawab kita, ada perkataan dari Tuhan Yesus. Saudara, kalau bukan karena rohku, kamu gak akan bisa kembali. Bukan karena kita papanya, mamanya, anaknya, dan semuanya. Atau karena doa kita, bukan, saudara. Jelas rohku akan kuberikan diam di dalammu. Dan itu dimeteraikan dengan darah Yesus. Ya, perhatikan. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut. Jadi siapakah di sini yang menjadi subjek yang memberikan kuasa, mengatur, memelihara, dan membuat kamu mampu melakukan itu semua? Rohku. Saudara, ada seorang pemimpin gereja yang sangat luar biasa berbahasa roh. Dan kemudian saya lupa itu di Surabaya. Orangnya ganteng sekali, kaya, saudara. Saudara, kelihatannya lembut sekali. Tasnya tuh perlintik. Tasnya tuh kalau nggak salah 80 juta itu. Mereknya itu Biot atau apa, saya lupa. Orang ganteng. Wah, saya diantar makan gitu. Wah, saya dari apa ini, penglihatan, penampakan dan penampilan. Wah, ini kayaknya orangnya sudah rohaninya bagus, pelayan gereja gini. Saudara, saya mendengar kabar dia cerai. Dan waktu istrinya bercerita, saudara tahu, hampir tiap hari itu digebuki, saudara. Jadi mata saya itu melihat orang rohani sangat salah, saudara. Kita berpikir orang ini baik, yang melayani saya gini. Nggak taunya di belakang itu, siapa bisa menilai seperti itu, saudara? Gak ada yang tahu. Rohmu dengan roh Tuhan yang tahu. Tapi seluruh orang yang dekat dengan kamu, keluargamu, akan tahu kamu itu bagaimana. Taat enggak? Tunduk enggak? Lembut enggak? Ada perubahan dalam hidupmu enggak? Atau kamu dikuasai dengan kemarahanmu, dikuasai dengan kebencianmu, dikuasai dengan dendam, dikuasai dengan rasa kerakusan, ketamakan itu. Seperti Isabel dan Yoab. Atau raja-raja yang jahat-jahat itu. Raja Ahab. Wah, saudara, itu raja yang kejam-kejam itu kan. Dan itu dikuasai. Apakah mereka tidak mengerti Taurat? Mereka mengerti. Mereka tahu semua. Mereka beribadah. Dan tiap minggu raja-raja itu beribadah ke Bait Allah, ke Yerusalem, ke Maha Suci. Mereka datang sana untuk memberikan persembahan melalui imam-imam. Raja-raja itu melakukan semua. Dan Tuhan katakan, aku binasakan kamu. Buat apa ibadah mereka? Aku jijik melihat ibadahmu. Saudara, kenapa? Perhatikan, saudara. Nikodemus datang di dalam kemalaman. Dan kenapa perempuan Samaria dengan dosa yang besar itu datang siang hari? Injil Yohanes ingin memperlihatkan kita. Orang yang terang di dalam dunia begitu gelap di hadapan Allah. Orang yang gelap di hadapan dunia begitu terang di hadapan Allah. Orang yang unggul di dalam dunia, Tuhan katakan, kamu bodoh, kamu tidak berpengetahuan, kamu buta rohani. Tapi orang yang tidak memiliki pengetahuan yang luar biasa, teologi yang luar biasa, hatinya menepuk dadanya berdoa, Tuhan, aku seorang yang berdosa, pemungut cukai, berdoa dengan luar biasa, dia tahu dosanya. Tuhan katakan, hatinya begitu terang. Bukan karena status orang sejahtera mengenal Tuhan tambah baik, no. Orang kaya tambah baik, orang sehat tambah baik, no. Orang pintar seperti
Nikodemus teologianya semakin ngerti Tuhan. No. Siapa yang menjamin? Dikatakan firman Tuhan, rohku akan kuberikan diam dalam hati. Saudara, gereja ini tidak mencari orang pintar, orang kaya, atau orang bodoh, enggak. Kami berdoa, kami mencari orang-orang yang diubahkan Tuhan dengan air dan roh. Dan kita bersyukur jika saudara semua punya kerinduan yang luar biasa, dan saudara sudah bisa melihat kerajaan Allah, bukan seperti Nikodemus. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita akan lanjutkan Yohanes pasal 3 yang terakhir ya, ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ini metafor pertama, gambaran pertama. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itu lawannya. Jadi ada dua ya. Jadi satu ini ya. 7. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa kamu heran-heran? Karena itu cara yang alamiah di surga. Dan gak ada sesuatu yang mengherankan. Apalagi kamu pemimpin roh, pemimpin spiritualitas. Ayat 8. Nah ini yang kedua. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Ini rahasianya. Engkau mendengar bunyinya. Angin bertiup kemana ia mau. Kita nggak tahu dia mau kemana. Dari mana angin itu? Yang kita tahu cuma satu. Apa? Mendengar suaranya. Bisa mendeteksi orang itu lahir baru atau tidak. Engkau mendengar suaranya. Engkau mendengar hasilnya. Engkau mendengar buahnya yang baik, pasti pohon baik. Engkau mendengar. Dan dikatakan di sini, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikiannya halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Luar biasa, saudara. Ya, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Dia udah terbuka belum? Dia sudah ngerti belum? Tambah buta, tambah gelap dia, tambah dijelasin Tuhan, tambah gak ngerti dia. Loh kok bisa orang rohani tambah gak ngerti? Kenapa emak-emak itu yang jualan di pinggir gereja GPPS kok bisa terima Tuhan Yesus? Orang pinter seperti profesor kok menolak Tuhan Yesus? Bukan soal pinter bodohnya, saudara. Bukan karena dia tukang becak, bukan karena dia tukang jualan nasi goreng, dan kemudian orang yang punya pabrik luar biasa bisa ngerti lebih baik daripada. No, nggak ada hubungannya. Karena Tuhan yang memberikan hatinya, rohnya diubahkan. Saudara, ini sangat mengerikan loh, kalau kita tahu firman Tuhan seperti ini. Jadi jangan coba-coba dengan kuasa dunia ini engkau mau mendatangkan kelahiran baru. Itu urusannya dengan roh Tuhan. Bukan kamu, tapi ku berikan. Dan jelas sekali, engkau tidak tahu kemana ia pergi, kemana ia datang. Dan itulah tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, ada satu perkalimat Tuhan Yesus. Apa artinya lahir baru? Lahir dari air dan roh. Di mana hartamu ada, di mana kamu? Di situ kamu cari, di situ kamu berada, di situ hatimu. Dan Tuhan mengatakan, di mana aku berada, kamu berada. Nah ini dinamakan air dan roh. Nah saya tanya saudara, tiap hari kita kemana? Kita memasuki pentahiran hidup dengan kuasa roh Tuhan itu, atau kita hidup seperti Nikodemus? Bagaimana mungkin? Bukan berarti kita menjadi pasifisme, bukan saudara, tapi kita diberi tanggung jawab luar biasa oleh Tuhan. Saudara kalau tahu kenapa bangsa Israel itu menguasai seluruh jagat ini, sampai hari ini seluruh pengetahuan itu semua dipegang oleh orang Israel, sampai masa depan mobil listrik dan semuanya itu yang pegang mereka semua loh. Keunggulan ini, Indonesia itu sangat pingin sekali Tesla itu buka pabrik di sini, pingin.
Wah, kepingin. Kenapa? Wah, jadi luar biasa, diberkati luar biasa. Bayangkan, saudara. Tapi yang dipilih India. Dan sekarang India kena masalah yang besar sekali. Tiap hari hampir 5.000 orang mati. Saudara berpikir seperti itu dan diberkati seperti itu. Saya tanya sekarang, kita berkata bahwa, wah, kalau saya hidup dengan kudus, ditahirkan oleh Tuhan, dengan kuasa dari roh Tuhan, saya tanya, apa hasilnya? Saudara tahu? Tuhan taklukkan seluruh kehidupan di dalam kuasa tangan anak-anak kerajaan Allah. Dan itu janji Tuhan. Karena kita tidak pernah berpikir seperti itu, sehingga kita di dalam kelemahan. Kenapa? Karena kita tidak membuka air dan roh itu. Kalau kita melihat itu semua, maka orang-orang dunia Eropa, dunia Amerika, dunia orang-orang yang luar biasa itu semua adalah dipengaruhi dengan etos kerja Protestan, iman Kristen yang luar biasa. Kenapa? Bertanggung jawab dengan ilmumu, dengan pikiranmu, dipersembahkan untuk Tuhan dan untuk dunia, untuk menolong manusia. Kamu diberkati Tuhan luar biasa. Sampai Arab takluk kepada Israel dan meminta Israel untuk melindungi mereka. Kok bisa negara begitu besar minta Israel lindungi? Karena takut diserang oleh Iran dan semuanya. Karena ada nuklirnya. Mereka lari kepada Israel. Kok nggak lari kepada yang lain? Mau lari kemana? Yang lain nggak bisa apa-apa? Ke Indonesia. Nah, apalagi? Bisa apa kita? Karena teknologinya nggak ada. Sudah kemarin saya dapatkan foto yang luar biasa. Itu pesawat perang yang sudah disiapkan Israel. Itu ada ribuan pesawat. Dan ada ratusan pesawat yang gede seperti siluman. Itu fotonya ada semua. Mereka siap untuk apa? Barang siapa yang menghantam Arab dan sekutunya yang bersama dengan Israel, itu langsung dihabisin semua. Dan sudah disetujui oleh PBB. Nah, saudara perhatikan. Jadi walaupun bangsa Israel yang sampai sekarang tidak menerima Tuhan, saudara tahu, hidup dalam berkat Tuhan itu masih mengalir dengan luar biasa. Apalagi gereja Tuhan. Karena kita tidak melihat kerajaan Allah, kita tidak mau hidup dalam air dan roh itu, dengan kuasa roh angin itu, kemana dia mau pergi, kamu dengarkan firman Tuhan, kamu amini firman Tuhan, kamu hidup dalam ketaatan, kamu gak akan berpikir, tiba-tiba, loh kok saya di sini, kenapa saya diberkati ini, kenapa saya di sini? Saudara, itu semua karena kasih Tuhan kepada umatnya, kerajaannya. Dan Tuhan tidak akan dipermalukan di bumi ini. Orang-orang Kristen terlantar semua. No, percaya itu tidak. Saudara, yang membantu semua itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita datang pada waktu siang, seperti perempuan Samaria itu, datang dengan dosanya terbuka dan ditelanjangi Tuhan semua. Kenapa Nikodemus tidak bisa ditelanjangi? Karena dia menutup dirinya dengan kemekahannya, dengan pengetahuannya, dengan penghakimannya. Bayangkan Allah yang akan menghakimi kamu, menentukan kamu binasa atau tidak. Kamu hakimi dia, kamu nilai Yesus, kamu cuman guru, walaupun kamu punya kekuatan luar biasa, mujizat dan penyertaan Tuhan, kamu hanya guru. Dan Tuhan katakan, kamu tidak tahu apa arti semua itu, kamu tidak melihat kerajaan Allah, kamu tidak mengerti. Dan Nikodemus ditulis dalam Alkitab 3 kali. Yang pertama ini, yang kedua di dalam pengadilan Sanhedrin itu, Nikodemus mengatakan, haruskah orang tidak membela diri? Haruskah menurut Taurat diberikan haknya untuk berkata-kata, untuk menyangkali kalau itu bukan dan kalau itu dia tidak salah? Dan terbukti di pengadilan agama, pengadilan negara, Tuhan Yesus tidak bersalah. Kenapa harus dihukum? Kenapa harus mati? Yang ketiga, waktu Yesus mati, Nikodemus dengan Yusuf Arimatea yang sudah bertobat, yang tahu kerajaan Allah, membawa minyak untuk meminyaki tubuh Kristus. Dan indah sekali, saudara. Akhirnya Nikodemus tahu artinya air dan roh. Dan waktu dia meminyaki tubuh Yesus, bayangkan, saudara, God is dead, Allah mati. Betul? Sudah tidak ada harapan lagi. Saya percaya waktu mereka mengurapi Tuhan Yesus yang jadi mayat itu, mereka penuh dengan tangisan yang luar biasa.
seolah-olah gelap dunia ini. Aku sudah percaya, kenapa kamu mati? Aku mati karena kamu harus percaya. Bukan meragukan kepercayaanmu, aku mati, memang aku harus mati supaya kamu mendapatkan hidup itu. Setelah itu dia meminta kepada raja untuk menurunkan dan kemudian memasukkannya ke dalam kubur. Itu Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Ada satu perubahan hidup yang luar biasa. Dari dia mulai menilai Tuhan dan kemudian dia mulai tunduk, dia melayani Kristus, melayani Allah yang sejati, Allah yang menjadi manusia menyelamatkan. Dan itu perubahan yang luar biasa. Dan dia punya resiko-resiko dan dia akhirnya diusir dari Sanhedrin. Karena ditanya, memang kamu dari Galilea? Kok bela-bela dia? Memang kamu orang Galilea? Dan di situ kalimat itu artinya apa? Kamu sudah tidak layak di sini. Dan resiko itu semua dia tanggung. Dia tetap melayani Yesus. Dan itulah lahir baru. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur jika kami mengerti lahir baru itu. Bukan karena perubahan nama kami, perubahan hidup kami dari miskin menjadi kaya. Itu artinya lahir baru. Perubahan nama kami menjadi nama yang lebih rohani, atau karena persekutuan, karena keanggotaan gereja, karena aliran-aliran gereja, atau karena perbuatan-perbuatan pengalaman rohani yang hebat seperti Nikodemus. Kami sungguh kecil, kami sungguh tertipu dengan hidup kami sendiri. Kami hari ini mendengarkan bahwa Roh Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan melalui firman di dalam Kristus yang dijelaskan sudah dikenapi. Air itu mengalir dalam hati kami